ngobrol-ngobrol. Hari ini kita akan ngomongin infeksi pneumokokus pada anak dan cara pencegahannya. Jadi ayo ajak semuanya biar makin rame, makin seru. Kita bisa ngobrol, tanya jawab. Pneumokokus itu sangat rentan, tadi saya sampaikan, untuk usia bayi dan anak, terutama anak-anak dengan kondisi khusus. Kondisi khusus itu apa aja sih dan beresiko, misalkan anak-anak dengan kelainan darah, thalassemia, anak-anak dengan pengidap keganasan atau kanker yang sedang menjalani kemoterapi, anak-anak dengan HIV maupun anak-anak dengan penyakit kelainan jantung bawaan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, nanti akan dibahas lebih lanjut bagi pemirsa dan para smart parents yang ada dimanapun bisa bertanya melalui kolom chat yang sudah tersedia di Zoom ini. Apa-apa saja yang ingin diketahui, gejalanya, cara pencegahannya, kalaupun sudah terinfeksi, apa yang harus dilakukan, langkah awal pertamanya apa, dan preventif ke depannya, jangan sampai infeksi itu terulang lagi pada keluarga kita, anak-anak kita, dan lingkungan di sekitar kita. Mohon menunggu sebentar. Baik, silakan Mbak Fitri mewakili Ibu Direktur ya. Yuk, ya, terima kasih silakan. Terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan semua kabarnya sehat hari ini. Saya mewakili Ibu Direktur yang hari ini kebetulan ada halangan, belum bisa join. Jadi saya mewakili beliau. Hari ini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung dalam kegiatan webinar Rumah Sakit Uli Cinere. Jadi webinar hari ini kami tujukan untuk menambah informasi dan pengetahuan dari Bapak Ibu sekalian mengenai infeksi pneumokokus pada anak dan bagaimana cara kita untuk mencegahnya. Kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan pada hari ini yang disampaikan melalui Dr. Madeline dapat bermanfaat untuk bisa diterapkan Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fitri. Oke, untuk selanjutnya mari kita sapa dan kita sambut narasumber kita, yaitu Ya, Dokter Idan. oh ternyata direktur kita sudah bergabung di sini. Assalamualaikum, Dokter Caroline, selamat pagi. Dok, masih di mute dok. Oh ya, selamat pagi dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di acara Zoom kami pagi ini. Semoga dokter insya Allah selalu dalam
lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan. Begitu juga dengan kita semua. Monggo dokter, silakan. Kami persilahkan untuk memberikan sambutan dan pembukaan sebelum acara kita mulai, Dok. Baik, Dr. Irin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur pada hari ini, hari Jumat, pada tanggal 25 Februari, kita bertemu walaupun melalui Zoom meeting untuk acara webinar untuk awam, bagi masyarakat awam, dengan judul infeksi pneumokokus pada anak dan bagaimana cara pencegahannya. Bapak Ibu yang saya hormati, topik ini sangat menarik sekali. Saya harapkan semuanya dapat mengikuti dengan cermat, dan ini adalah edukasi kepada seluruh bagi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Dan pembicara kita juga pada hari ini adalah Dr. Madeleine Ramadhani Yacin, spesialis anak. Beliau adalah pakar, jadi konsultan dari penyakit untuk paru pada anak. Jadi ini benar-benar kesempatan ini kita dapat pergunakan dengan sebaik-baiknya, dan saya harapkan semuanya dapat mengikuti dari paparan Dr. Madeleine. Dan perlu kami sampaikan bahwa Rumah Sakit Puri Cinere akan terus selalu bersama ibu-ibu dengan bapak-bapak sekalian dalam menyelenggarakan acara webinar-webinar untuk edukasi kepada kita semua. Jangan sampai ketinggalan, masih banyak acara-acara kita untuk webinar-webinar selanjutnya. Dan pada akhirnya saya mengucapkan selamat mengikuti webinar ini, dan semoga semuanya selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup sekian. Terima kasih penyelenggara dari Humas Marketing, Dr. Fitri, dan juga host adalah Dr. Irin. Terima kasih semuanya. Semoga acara ini akan berjalan dengan lancar dan semuanya bisa mengikuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita sehat selalu ya, dok. Baik, untuk selanjutnya, tanpa mengulur lagi, langsung kita sambut dan kita sapa Dr. Madeleine Ramadhani Yacin, spesialis anak, konsultan paru, tentunya khusus bagian anak. Ya, Dr. Madeleine, selamat pagi, dok. Assalamualaikum. Mohon maaf, masih mute. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah, sehat. Insya Allah sehat juga ya. Iya, Alhamdulillah, Dr. Fitri. Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat ya. Dokter, Ibu Bapak semua yang menyempatkan waktu untuk hadir pada webinar awal pada hari ini. Senang sekali bisa ketemu semuanya. Walaupun lewat Zoom, tetap ketemu lah ya, dok ya. Iya, karena situasi dan kondisi kita jadinya lewat Zoom ya, dok ya, ketemunya betul. Virtual nih. Tapi nggak apa-apa lah ya, dok ya. Yang penting kita bisa berbagi ilmu, berbagi informasi, khususnya kesehatan, tentunya di bidang anak, karena namanya juga anak, bayi sangat rentan ya, dok, baik infeksi apapun jenis sakitnya, infeksinya, apalagi sekarang pandemi, pasti banyak yang orang tua, keluarga, atau ya keluarga kita semua pasti tentunya sangat khawatir dengan kondisi kesehatan putra-putrinya. Ya, ini sekilas tentang CV dari Dr. Madeleine yang tadi sudah saya sampaikan. Beliau menyelesaikan pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di tahun 2008. Lalu lanjut untuk menjalani pendidikan spesialis anak dan menyelesaikannya di tahun 2016
2014 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Lalu lanjut lagi, beliau sangat concern dengan pendidikan, terutama di bidang anak, sampai akhirnya meraih gelar konsultan paru anak di tahun 2021 di bulan Agustus ya dok, kalau nggak salah ya. Iya dok, 2021. Jadi walaupun pandemi, Dokter Medelin ini tetap terus semangat luar biasa belajar. Ya, gitu. Jadi kira-kira sekilas tentang beliau. Beliau juga mengikuti beberapa organisasi, khususnya di bagian toraks dari American Society dan European Respiratory Society. Baik dok, untuk selanjutnya dokter bisa kasih kami informasi ini dok, atau sambil kita interaktif, siapa tahu mulai banyak yang mulai mengumpulkan pertanyaan. Jadi sambil kita ngobrol, sambil nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Siap dokter, boleh ya dok saya? Boleh ya, dok, silakan. Makasih dokter Iren. Iya. Jadi sebelumnya saya ingin menyapa, tadi saya sudah menyapa dokter Caroline, dokter Fitri, kemudian rekan-rekan semua yang ada di Rumah Sakit Puri Cinere. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Kemudian izinkan saya untuk menyapa semua yang hadir pada hari ini. Hari ini ada 67 orang loh dokter Iren, ada banget. Kita bisa nambah lagi, jadi kalau bisa ada nanti kakaknya, bapaknya, tantenya, sepupunya, keponakannya, segala macam yang mau ikut pagi-pagi, daripada ini kita bisa ngobrol-ngobrol. Hari ini kita akan ngomongin infeksi pneumokokus pada anak dan cara pencegahannya. Jadi ayo ajak semuanya biar makin rame, makin seru. Kita bisa ngobrol, tanya jawab, kita buat santai aja, kita buatnya ringan. Nah, dokter Iren saya izinkan berbagi layar karena saya sudah menyiapkan slide buat Bapak Ibu semuanya. Kita ngomongin yang santai dengan bahasa awam mengenai infeksi pneumokokus. Cuman saya masih di disable nih dokter Iren. Boleh nggak sih saya diizinkan berbagi layar? Jadi kalau misalnya nanti ada yang tengah-tengah jalan misalnya, ini ngomongin apa sih dokternya kok nggak jelas banget, bisa terlalu medis gitu, ayo nanya aja. Kapan lagi kita bisa ngobrol-ngobrol, udah difasilitasi. Terima kasih banyak Rumah Sakit Puri Cinere memfasilitasi saya untuk berbagi mengenai infeksi pneumokokus pada anak. Baik, semoga sudah terlihat dokter Iren. Bagaimana dok? Ya, sudah. Alhamdulillah. Nah, jadi saya akan membicarakan mengenai infeksi pneumokokus pada anak dan cara pencegahannya. Terima kasih Dr. Iren sudah memperkenalkan saya. Jadi memang saya saat ini bertugas di Puri Cinere sebagai dokter spesialis anak, namun saya mendalami bagian pernapasan anak. Moga-moga saya bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk ibu dan bapak semua mengenai infeksi pneumokokus pada anak dan cara pencegahannya. Jadi ini kesempatan berharga buat kita semua untuk diskusi. Jangan ragu buat tanya sama saya. Yang mau kita bahas apa aja sih? Nah, ini ada 5 hal yang mau kita bahas. Apa aja sih infeksi? Apa sih infeksi maksudnya? Apa sih sakitnya? Resikonya bagaimana? Penularan, dan yang penting kita kan kalau udah tahu kita mau mencegah ya. Ibu bapak, rekan-rekan, kita panggilnya apa sih dokter Iren? Sahabat apa sih, sobat Puri Cinere apa gitu? Iya. Apa moms and dad semua apa sih, ada namanya gitu nggak? Pokoknya gitu ya ibu bapak semuanya. Nah, yang penting gimana cara mencegah? Kita kenalan dong ya, kita kenalan sama tadi dokter Ian udah sebut apa itu pneumokokus. Nah, pneumokokus itu sebetulnya nama gaul dari kuman yang namanya Streptococcus pneumonia. Nah, ibu bapak semuanya, rekan-rekan semua tentu sudah tahu ya, di alam ini kita ada banyak kuman, banyak virus. Nah, kita kan sekarang lagi banyak ya virus COVID ya. Siapa sih yang nggak kenal sekarang sama virus COVID ya? Tapi jangan lupa kuman-kuman lain juga masih ada. Virus-virus lain juga masih ada yang dapat menyebabkan infeksi. Nah, salah satunya adalah si kuman yang namanya Streptococcus pneumonia ini. Yang nama gaulnya adalah pneumococcus. Kumannya kayak gimana sih? Nah, kumannya gini, imut-imut nggak ya? Ini pokoknya bentuknya bulat berpasangan. Walaupun imut-imut ini dia dapat menyebabkan infeksi dan dapat menyebabkan sakit pada anak. Nah, itu yang bahaya. Sebenarnya nggak cuma anak juga sih dokter Ira. Pada geriatri, pada populasi lanjut usia itu juga bisa menyebabkan sakit. Nah, dia sebetulnya banyak nih, ada satu kuman ini dia punya banyak sepupu-sepupuan gitu ya, ada 90 lebih. Dan dia ada kapsulnya. Nah, beberapa serotipe itu dia sifatnya bisa bersifat invasif. Nah,
bakteri ini dapat menyebabkan infeksi pada bagian tubuh kita. Kalau ada infeksi dan menyebabkan sakit, namanya adalah penyakit pneumococcus. Kumannya sekecil gini, nggak kelihatan mata, bentuknya bulat-bulat berpasangan, tapi bisa nyebabin sakit. Nah, makanya kayak kacang ya dok bentuknya. Kayak kacang ya. Kayak gitu ya. Ya aku pokoknya begitulah bentuknya Dr. Irana. Makanya kita harus mencegah supaya bagaimana caranya kita tidak anak-anak kita yang daya tahan tubuhnya masih belum baik tidak terkena pneumococcus ini. Nah, kalau misalnya kumannya tuh ada di lingkungan ya, di udara misalnya kayak gitu. Terus terhirup oleh anak, ada yang sakit, ada yang kalau dewasa mungkin kalau dia ada kena pneumococcus mungkin dia tidak gejalanya tidak hebat, tapi kalau dia batuk-batuk dia bersin-bersin, virusnya kumannya keluar, dihirup oleh anak yang daya tahan tubuhnya belum baik, terutama pada anak usianya masih kurang dari 2 tahun, kurang dari 5 tahun. Kalau dia daya tahan tubuhnya belum bagus, bisa terjadi sakit. Nah, infeksi pneumococcus ini dia bisa menyebabkan berbagai penyakit. Tadi Dr. Iren sudah jelaskan. Kita bisa menyebabkan meningitis. Meningitis itu apa sih? Kalau Ibu Bapak lihat nih gambar otak. Jadi, meningitis itu apabila ada peradangan akibat infeksi pneumococcus pada selaput otak. Nah, yang kedua bisa menyebabkan apa? Otitis media. Apa itu otitis media? Otitis media itu infeksi pada bagian tengah telinga. Gejalanya bagaimana? Gejalanya nanti telinganya sakit, nyeri, anaknya tidak nyaman. Kemudian pada kondisi yang lama kalau tidak diobati anaknya nanti bisa akhirnya ada gangguan pendengaran. Nah, kan sayang sekali ya kondisi kayak gitu kalau tidak dikenali, diobati, bahkan yang lebih penting lagi tidak dicegah. Kemudian saya akan beralih ke sebelah sini, pneumonia. Pneumonia itu salah satu yang saya pelajari mendalam adalah peradangan pada paru. Dokter Iren, dokter-dokter di Cida juga sudah sering sekali pasti mendapatkan anak dengan sakit pneumonia. Apa itu pneumonia? Radang paru. Ini gambar paru-paru Ibu Bapak ya. Jadi ada peradangan di paru-paru yang menyebabkan anaknya sesak. Nah, kondisi lain apa lagi yang bisa disebabkan oleh infeksi pneumococcus? Nah, kalau misalnya dia menyebabkan infeksi berat pada dalam akhirnya kumannya ketemu di darah, itu menyebabkan bakteremia. Biasanya sakitnya berat bisa menyebabkan infeksi berat, anak yang bisa lemas, bisa kondisinya tidak enak sekali, bahkan kondisi-kondisi ini bisa menyebabkan kematian atau fatal. Selain itu adalah sinusitis. Sinusitis itu biasanya pada anak-anak besar, Dokter Iren dan Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua ya. Jadi ada peradangan pada daerah saluran pernafasan, rongga yang ada di dalam di wajah namanya sinus, peradangan di sana bisa menyebabkan sinusitis. Gejalanya nanti ya hidungnya nggak enak, ada nyeri kepala, wajahnya terasa penuh gitu ya. Jadi itu semua itu bisa disebabkan oleh pneumococcus yang kuman sekecil itu, dia bisa menyebabkan masalah penyakit pada badan anak-anak kita gitu ya. Jadi inilah yang harus kita cegah. Gejalanya sih bagaimana aja sih? Nah, akhir kita mengenal gejala-gejala yang penyakit yang disebabkan oleh infeksi pneumococcus. Pertama, pneumonia. Pneumonia bahasa awamnya adalah radang paru. Tapi kalau kita sekarang ngomong pneumonia, moms and dad semua, ibu bapak semua pas sudah pada tahu ya Dokter Iren. Bahkan kadang-kadang saya punya pasien Dokter Iren datangnya batuk pilek nih, datangnya batuk pilek. Ibunya bapaknya udah nanya langsung, dok, ini pneumonia bukan ya? Wah, udah tahu nih, hebat dia. Dia bilang, oh iya kalau begini bukan Bu, atau kalau begini iya Bu, tergantung gejala. Nah, bagaimana pneumonia bisa dikenali? Dikenali apabila dia ada demam, ada batuk, kemudian jadi sesak. Sesaknya tandanya gimana? Ada nafas cepat. Nanti lebih lanjut saya akan jelaskan lebih lagi pneumonia. Kemudian pada anak-anak yang lebih besar dia bisa bilang, aduh dadanya nggak enak ya, sakit ya, nafas jadi nggak enak, jadi nggak nyaman. Nah itu adalah beberapa tanda-tanda pneumonia yang bisa dikenali. Atau radang paru ya, meningitis. Nah kalau meningitis itu dia peradangan pada selaput otak. Demam, tentunya demam. Dia bisa kaku lehernya, nyeri kepala, matanya sensitif terhadap cahaya. Kalau anak gede dia bisa bilang silau-silau nggak enak. Ada yang bilang ada juga gejala-gejala pada anak besar dia jadi kayak orang bingung, kayak linglung begitu. Kalau bakteremia itu tandanya demam, kemudian dia kayak ini bahasa awamnya kayak orang bingung begitu ya, kayak lemes gitu. Nah kalau bakteremia yang berat dia menyebabkan sepsis. Bahasa medis banget nih. Sepsis itu adalah reaksi ekstrim tubuh terhadap infeksi. Jadi itu bisa demam tinggi, bahkan bisa jadi hebat berat, tidak bisa ngapa-ngapain gitu, ada gangguan aliran darah dan lain-lain. Nah itu adalah sepsis.
Kita nggak mau sama sekali kalau bisa terjadi dua kondisi ini. Ya kondisi meningitis sama pneumonia juga nggak mau sih, tapi kalau udah kena dua ini itu yang berat. Nah kalau otitis media ada jadi telinga, gendang telinganya merah atau bukan kalau bisa dilihat oleh mama, tapi jangan biasanya sih kalau tidak terlatih melihat dia nggak bisa gitu. Sama demam. Kemudian sinusitis, nyeri kepala, hidungnya meler, nyeri wajah, pusing gitu ya. Kemudian dia ada batuk dahak atau kadang-kadang ada lendir di tenggorok yang namanya postnasal drip. Nah, semuanya kita bisa lihat, hampir semuanya kalau bisa infeksi pneumokokus akan demam. Demamnya bisa hebat, tergantung dari kondisinya. Kemudian kita lihat, kalau dia kena ke paru-paru jadinya sesak, kena otak jadinya sakit kepala, bahkan bisa kejang atau kaku leher. Di dalam seluruh tubuh atau bakterinya atau sepsis itu biasanya lebih berat lagi, kondisinya bisa kena banyak organ. Kalau kena ke telinga, jadinya nyeri telinga. Sinusitis, jadinya nanti ada sakit kepala, hidungnya melet, ada lendir di tenggorok. Nah ini semua utamanya ya Bapak Ibu, Mamsen dan semua sahabat Puricinere, kalau misalnya kena infeksi pneumokokus bisa menyebabkan ini. Serem nggak sih? Ya tentu serem lah ya. Kalau bisa kelihatannya ringan ya dok, sakit telinga gitu ya, sinusitis. Kalau yang alergi kan berpotensi sinusitis ya, rinitis gitu keterusan. Oh cuman alergi, oh cuman nggak apa-apa telinganya, ternyata bisa saling terkait, bisa jadi infeksi berat ya. Apalagi anak-anak ya, kadang kan anak-anak tuh kendalanya mengekspresikan tergantung usianya sih ya, mengekspresikan sesuatu yang tidak nyaman dan nyeri ya. Jadi kita belum bisa bilang. Iya, sebagai orang tua, sebagai yang lebih dewasa harus bisa mentranslate tuh apa sih yang bikin dia. Kadang-kadang kan cuman pegang-pegang telinga mungkin, pegang-pegang hidung, padahal sebenarnya itu udah sakit ya. Nah, atau nggak nyaman lah. Betul Dokter Ihan, betul sekali. Jadi saya ingat mesti ngingetin ke Mam saya dan semua Bapak Ibu semua ya. Jadi kalau ada anak, dia ada yang paling dekat sama anak itu kan orang tua ya. Pasti orang tua dia melihat lah, ini anak saya kok beda ya sama kemarin. Bisa dia ada demam atau misalnya anget-anget gitu ya. Terus dia pegang-pegang telinga, wah hati-hati. Bukan hati-hati gimana-gimana ya, tapi coba tolong dilihat. Waspada ya dok. Waspada bahasanya itu lihat. Ayo waspada. Betul, jangan-jangan telinganya ada masalah. Bolehlah dibawa ke rumah sakit Puricinere, misalnya ketemu nanti dokter Iren dan rekan-rekan semua, atau misalnya dokter THT-nya, coba diintip gimana, gitu ya. Jadi kalau memang, tapi kalau saya yakin dokter Iren, orang tua itu adalah, kita dokter ini selalu diajarin, kita tidak boleh menyepelekan keluhan orang tua. Jadi kadang-kadang kita sering ya dokter Iren dapat pasien gitu, dok anak saya kok kayaknya ini saya nggak ada yang aneh deh gitu. Terus kita lihat, masa sih ada yang aneh, tapi kita tidak boleh, baik Bu, kita lihat, kita pantau. Jadi orang tua itu pasti dia, karena ngeliat tiap hari, kemudian pasti kalau ada perbedaan dia itu begitu. Tapi jadi orang tua harus waspada, pantau anaknya. Kalau misalnya ada keluhan-keluhan begitu yang mengkhawatirkan, boleh ya dibawa ke Puricinere atau konsultasi telekonsul ke Puricinere, dilihat bagaimana kondisi. Begitu ya dokter Iren ya. Iya dok. Nah, ternyata soalnya banyak sih dok ya, sebelum jadi yang berat-berat tuh dari yang ringan-ringan dulu ya. Apalagi kayaknya anak zaman sekarang tuh banyak yang ya mungkin ada faktor alergi dan keturunan kayak sinusitis, rinitis alergi gitu kan. Jadi banyak tuh yang apalagi sekarang musim hujan, lagi pandemi. Jadi keluhannya kesannya ringan gitu ya. Iya betul. Jadi kalau ada keraguan silakan dibawa untuk kita pastikan. Nah selanjutnya nih dokter Iren, kalau misalnya saya akan ngomongin masalah resiko, saya keluarin semua aja deh. Nah jadi pada anak itu sebetulnya bagaimana sih resiko sakit karena pneumokokus ini? Nah sedihnya ya. Satu dari di dunia ya, 1 dari 30 kasus anak meninggal karena infeksi pneumokokus. Ini data di dunia pada tahun 2020. Jadi ya sedih ya begitu. Kita bisa cegah, moga-moga kita bisa cegah. Di Indonesia pneumonia salah satu yang paling banyak. Dokter Inem tadi mengatakan pada tahun 2015 sampai 2018 tuh banyak banget 500 ribuan anak balita pneumonia. Dan kematiannya juga cukup tinggi, lebih dari bahkan yang sakit itu 500, yang meninggal 400, itu tinggi sekali. Maka nggak heran kalau Indonesia itu salah satu dari negara penyumbang terbanyak kematian karena pneumonia di dunia.
Astagfirullah. Jadi radang paru yang namanya radang paru itu kita bisa paham ya, kalau misalnya ada seseorang sakit radang paru tidak ditata laksana dengan baik, pasti ya napasnya sesak, dia butuh oksigen, oksigennya nggak dapet, dan kalau oksigennya nggak dapet tata laksana yang tepat, antibiotik dan lain-lain, ya tentu itu dapat menyebabkan fatal, gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kemudian kita ngomongin lagi, pneumonia lagi nih. Kita sudah jelaskan bahwa banyak sekali yang meninggal karena pneumonia. Salah satunya di Indonesia. Nah, pneumonia kayak apa sih? Kita mengenal yuk tanda-tanda pneumonia pada balita. Pneumonia itu apabila anak Bapak Ibu semua awalnya tuh ada demam, ada batuk, tapi setelah beberapa hari dilihat kalau ada napas cepat dan atau ada napas cepat atau napas sesak. Napas sesak itu bedanya di mana tuh, Dok? Napas cepat dan napas sesak. Betul sekali, Dok. Titik kenalnya di mana tuh, Dok? Titik kenalnya begini. Kalau napas cepat, frekuensi nafasnya dalam 1 menit itu lebih dari normal. Lebih dari normal bagaimana? Lebih dari normal adalah kalau yang paling gampang, Ibu dan Bapak kan melihat anaknya tiap hari ya. Pasti akan sadar deh, ini kok napasnya lebih cepat dari biasanya. Curiga nih. Nah, kalau begitu hitunglah nafas anak dalam waktu 1 menit. Ada hitungannya, saya nggak masukin di sini, ada hitungannya. Jadi pada saat nafas dihitung, tiap dia narik nafas hitung 1 kali, narik nafas lagi 2 kali, narik nafas lagi 3 kali. Normalnya pada anak bayi kurang dari 1 bulan itu kurang dari 60 kali per menit. Pada anak usianya 1 bulan sampai nanti 1 bulan sampai nanti 12 sampai setahun itu kurang dari 50 kali per menit. Setahun sampai 5 tahun kurang dari 40 kali per menit. Di atas 5 tahun kurang dari 30 kali per menit. Jadi bisa dihitung Dokter Iren, Bapak Ibu semua. Jadi pada saat dihitung pakai timer 1 menit, kemudian lihat pada saat dia narik nafas dihitung 1. Narik nafas lagi dihitung 2. Narik nafas lagi dihitung 3. Nah, itu nafas cepat apabila dia frekuensinya lebih dari nafas normal anak. Kalau yang mau lebih kalau misalnya aduh aku bingung dong hitung-hitung, saya sangat percaya insting Bapak dan Ibu semua. Jadi kalau misalnya Ibu dan Bapak lihat anaknya nafasnya ini lebih cepat dari biasanya, lebih memburu, lebih gerakan dinding dadanya kelihatan kali ya, Dok. Naik turun, jadi naik turunnya cepat lebih gitu. memburu, betul. Jadi itu nafas cepat. Curigalah nafas cepat. Kalau nafas sesak bagaimana? Nafas sesak kalau di Kementerian Kesehatan di terminologinya dijelaskan dengan nafasnya ada tarikan dinding dada ke dalam. Habis ini saya menunjukin videonya. Ada tarikan dinding dada ke dalam. Jadi pas tarik nafas ada cekungan di dada yang menunjukkan penggunaan otot-otot nafas berlebihan akibat dia ingin menghirup oksigen lebih banyak. Nah, kayak gitu. Lebih kayak maksa gitu kali ya, Dok ya. Jadi nariknya tuh yang gitu ya. Sampai kalau bayi sama anak kan sering masih kelihatan rangka tulangnya tuh sampai nampak gitu kali ya. Itu sesak kali ya, Dok. Betul, Dr. Iren. Nah, saya mau tunjukkan, ini saya ambil dari YouTube ya, sumbernya saya tuliskan di bawah ini, dari YouTube bisa dilihat oleh Ibu dan Bapak, Mams and Dad, sahabat kulinernya semua. Jadi kita bisa lihat anak ini, saya coba play, bisa nggak ya? Maaf ya, sebentar, ini bagaimana cara playnya? Ini adalah seorang anak dengan nafas cepat, dan ada tarikan dinding dada ke dalam. Yang cekungan ini ya, Dok ya? Iya, betul sekali. Ini adalah seorang anak dengan nafas cepat dan ada tarikan dinding dada ke dalam. Kita lihat lagi, ayo kita ulang lagi deh. Di sebelah sini kita bisa lihat ini tarikan dinding dada ke dalam. Kalau bahasa medis, mungkin Bapak Ibu pernah dengar atau misalnya kalau dokternya ngomong, ini adalah retraksi. Retraksi dada. Kenapa bisa begini? Karena anaknya ini sangat sesak sehingga menggunakan otot bantu nafas supaya oksigen yang masuk lebih banyak. Nah, jadinya begitu. Kita bisa lihat juga anaknya tampak nafasnya lebih cepat.
kalau dilihat-lihat ya, kita lihat-lihat aja deh. Napas anak kayak gini kan bukan napas normal. Ini napasnya cepat jelas. Kemudian kita bisa lihat anaknya sudah lemas. Ini anaknya udah lemas, sudah jelas lah dia lemas gitu. Kalau lebih capek, napas kayak gitu capek. Coba deh kita lari, Bapak Ibu, kita semua lari, napas kayak gini capek lama-lama. Nah, kalau bisa lihat, ada juga kalau kelihatan ada napas cuping hidung. Jadi hidungnya kembang kepis gitu. Nah, itu napas cuping hidung itu ada salah tanda kondisi sesak. Saya tunjukin lagi ya, karena ini Bapak Ibu harus mengenal. Jadi kalau ada kayak gini, ini bukan waktunya santai-santai, segera bawa ke rumah sakit atau dibawa ke dokter untuk diperiksa. Kalau begini sih ini udah bukan poliklinik lagi nih, harusnya ke IGD. Ke IGD supaya dipantau, dilihat. Kalau kayak gini sih udah butuh oksigen, kita lihat oksigennya seperti apa, karena udah nggak bisa lagi dengan tanpa oksigen. Nah, ada tarikan dinding dada, napasnya cepat, anak yang gitu. Berarti ini udah bisa dikatakan kondisi kalau anaknya sudah kayak tadi di video YouTube dokter tuh nafasnya cepat, terus kelihatan pada saat napas tuh ada cekung mencekung di daerah tulang, terus hidungnya kembang kempis, anaknya udah loyo lemes gitu, itu udah menuju berat kali ya dokter. Ini gitu, udah tanda bahaya, udah flag lah. Udah kayak gini udah masuk rumah sakit, udah nggak bisa lagi dibawa ke klinik, udah nggak bisa lagi dibawa ke poli gitu ya. Infeksinya udah lanjut ya dok, berarti ini udah berat, ini kondisi udah berat. Ini harus masuk ke IGD, kasih oksigen, kita lihat nanti oksigennya sebisa seapa gitu. Nah, berarti smart parents di rumah tuh harus benar-benar aware ya, waspada bagaimana pola nafas anak-anaknya, apalagi kalau habis mandi kan kelihatan ya takutnya gitu kan. Ya itu tadi namanya anak-anak kan kadang belum bisa mengekspresikan apa yang dirasa, jadi kita harus benar-benar waspada dan perhatian dan aware lah intinya ya dok ya. Betul sekali, dia harus dipantau. Nah, nularnya gimana sih sebenarnya si kuman yang kayak kata dokter Ida itu kayak kacang itu, dia bisa menular melalui sekresi nafas atau droplet seperti ludah, lendir. Kalau batuk, kalau bersin, kalau bicara, kalau nyanyi, kalau ngomong itu bisa nular. Cipratan gitu ya dok? Cipratan mirip lah ini metode penularannya dengan COVID yang ada sekarang ini. Jadi kalau COVID itu kan nularnya droplet aerosol ya, mirip lah kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang sakit, dia ngomong, dia nyanyi, dia bersin, nah keluar, kebetulan ada anak-anak tuh sebelahnya kehirupnya itu bisa terinfeksi. Jadi kalau kayak gitu memang kalau misalnya ada yang sakit, kita sekarang senangnya ya hikmahnya dengan pandemi kita belajar bahwa kalau ada yang sakit kita harus sama-sama melindungi diri, melindungi kita supaya cepat sehat, dan kemudian melindungi orang lain supaya tidak tertular. Makanya hikmahnya adalah orang sekarang rajin pakai masker ya dokter Ida. Iya. Lebih waspada terhadap kondisi kesehatan dok. Betul sekali dokter Ida, rajin cuci tangan, pakai masker, itu metode-metode untuk mencegah penularannya. Betul. Pakai masker itu bukan cuma mikirin kita aja, mikirin orang lain yang ternyata daya tahan tubuhnya belum baik bayi, anak-anak, balita maupun lansia supaya tidak terkena sakit akibat teman-teman yang dikeluarkan. Nah, pencegahan lainnya, pemberian AC eksklusif, kurangi polusi dalam rumah, dan rokok jangan merokok dong, kalau bisa di dalam rumah tidak ada yang merokok. Cuci tangan yang rajin dan imunisasi yang lengkap. Saya mau ngomongin imunisasi. Nah, kita punya vaksin PCV, vaksin pneumococcus. Dia dapat mengurangi resiko sakit karena pneumococcus. Apa itu vaksin PCV? Vaksin PCV itu adalah pneumococcal conjugate vaccine yang mengandung bagian dari dinding sel bakteri pneumococcus. Tujuannya vaksinasi itu apa sih ya, moms and dads, ibu bapak semuanya ya? Pasti sekarang sudah lebih pasti menurut saya. Sekarang dengan pandemi ini orang banyak cari tahu, banyak belajar. Ini tujuannya vaksinasi itu adalah dia diberikan bagian dari sel bakteri yang tidak menyebabkan sakit berat. Intinya apa? Intinya adalah untuk menimbulkan daya tahan tubuh terhadap kuman tersebut, bakteri tersebut atau virus tersebut, supaya kalau misalnya nanti di lingkungan luar ada yang ternyata ngebawa bakteri tersebut dan tak sengaja terhirup oleh anak-anak kita, akhirnya daya tahan tubuhnya sudah terbangkitkan,
Daya tahan tubuh itu kayak polisi, kayak Kopassus, kayak apa namanya, kayak ABRI-nya. Jadi pada saat ada kuman masuk, ada penjahatnya masuk, udah ada tuh si polisi, si apa namanya, si Kopassus segala macam, langsung tentara-tentaranya langsung untuk menghalau ya. Betul sekali. Langsung dihancurkan, akhirnya nggak menyebabkan sakit. Nah, itu analoginya untuk pemberian vaksinasi. Jenis vaksinnya ada PCV 10, ada PCV 13, dan rekomendasinya diberikan pada anak hingga usia 5 tahun. Bahkan Ikatan Dokter Anak Indonesia pun sudah merekomendasikan pemberian PCV ini untuk melindungi anak dari penyakit pneumokokus yang juga sesuai dengan anjuran dari WHO. Nah, kapan dikasih PCV ini ya, sesuai anjuran IDAI pada usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, dan booster pada usia 12-15 bulan. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata dia belum nih pada usia 2-4-6-nya nggak dapat, usia 7-12 bulan kita bisa kasih 2 dosis aja dengan jaraknya 1 bulan. Boosternya lagi setelah usia 12 bulan, jadi 1 kali lagi, jadi total 3 kali. Ternyata belum nih pada usia 1-2 tahun. Nah, kenapa ya belum ya? Kita kasih deh untuk melindungi lagi 2 dosis, jaraknya 2 bulan. Ternyata belum lagi, baru ibu bapaknya belum dikasih nih sampai usia 5 tahun. Nah, kita kasih deh, boleh kita kasih PCV 10 2 kali, jaraknya 2 bulan, atau PCV 13 cuma diberikan 1 kali. Jadi kita bisa kasih rekomendasinya adalah sebagai berikut. Kalau melihat kayak gini sebenarnya banyak toleransinya ya, Dok ya. Idealnya usia 24-6 bulan. Bukan, kelewat. Jadi sebetulnya karena satu dan lain hal kelewat bisa 7-12. Bukan, itu bukan banyak toleransi. Bukan ya? Bukan, itu bukan banyak toleransi. Jadi gimana nih, Dok, kalau itu? Apakah memang harus di usia 24-6 bulan, terus usia 7-12 lagi, terus sampai 2-5 tahun, atau gimana nih, Dok? Nah, saya jelaskan yang ini dulu, habis ini saya ada jadwal vaksinasi PCV. Oke, baik. Nah, kenapa kita mesti kasih pada anak, terutama lebih banyak pada anak usia-usia yang 2-4-6 ini? Ya. Dokter Iren, mungkin rekan-rekan dokter semua yang ada di Perizineria juga menyadari. Kita sering banget dapat pasien pneumonia, walaupun kita nggak cari tahu penyebabnya. Salah satunya kan yang paling banyak itu pneumokokus, penyebab pneumonia pada anak-anak di bawah setahun. Itu paling banyak usia di bawah setahun, terutama 6 bulan ke bawah. Itu kita sering banget dapat. Makanya kita harus lindungi anak-anak yang usianya 6 bulan ke bawah ini. Tetap kita harus kasih. Karena kalau enggak, kalau dia kena pneumonia bisa berat, kemudian bisa sakit, bahkan bisa sakit berat, bahkan bisa wafat. Nah, ternyata dia belum nih, ibunya baru sadar, baru nggak. Waduh, belum dapat anak saya. Usia 7 bulan baru nggak dia. Tetap kita harus kasih, karena walaupun resikonya, jadi resiko paling banyak usia 6 bulan ke bawah. Pada saat 7 bulan sampai 12 bulan resikonya masih ada, tapi lebih agak turun dikit. Tetap kita harus melindungi, kasih lagi. Jaraknya bagaimana? 3 dosis, 2 dosis utama, 1 dosis booster. Nah, tapi itu pun ibu bapak harus bersyukur. Kalau misalnya belum dikasih usia 7-12 bulan, syukur-syukur itu usia 6 bulan ke bawah nggak pernah sakit pneumonia. Itu mungkin karena ada cara-cara lain, ibunya dijaga dengan baik, ASI-nya bagus, cuci tangannya bagus, hygiene-nya dijaga baik sampai nggak sakit. Itu kalau nggak dikasih, resiko kena infeksi pneumonia karena pneumokokus pada usia yang 6 bulan ke bawah besar sekali. Nah, jadi kita tetap kalau belum dikasih tetap harus kasih. Belum dikasih lagi ternyata pada sampai usia 1 tahun ibunya baru sadar. Kita tetap harus kasih. Kenapa? Resiko 1 tahun sampai 5 tahun dia masih tinggi, masih cukup tinggi kena sakit karena infeksi pneumokokus ini. Bukan hanya pneumonia aja, infeksi otak, infeksi telinga dan lain-lain. Jadi tetap kita harus kasih. Syukur-syukur nih kalau ibunya baru sadar, baru kasih, syukur-syukur kalau kemarin itu belum nggak kena sama sekali infeksi pneumokokus, karena resikonya masih tinggi sekali. Walaupun pada usia 1 tahun sampai 2 tahun itu agak lebih turun. Nah, ibunya baru ternyata ada kondisi lain, belum sadar nih, baru sadar usia 2 tahun ke atas, tetap kita harus kasih, karena di bawah 5 tahun infeksi karena pneumokokus, infeksi pneumokokus itu besar, jadi tetap kita harus kasih. Di atas 5 tahun infeksinya lebih kecil, kondisi-kondisi infeksi lebih kecil karena pneumokokus, jadi kalau udah sampai 5 tahun nggak dikasih, ya mungkin dia udah pernah kena infeksi sendiri, atau ya udah kita nggak kasih lagi. Analogi yang sama kayak gini tuh, Iya.
kenapa sih imunisasi difteri deh, kita ngomongin difteri, kan kuman juga tuh ya. Itu kita utamanya dikasih pada anak-anak usia 2, 3, 4 bulan. Padahal kan difteri bisa kena pada siapa aja, sesungguhnya kan kayak gitu. Kenapa yang dewasa kita nggak kasih? Kenapa? Karena pada dewasa, pada anak lebih gede atau pada dewasa ya, pada teenager itu dia data tubuhnya lebih bagus. Jadi dia tidak pada saat itu mungkin belum perlu lagi untuk vaksinasi. Tapi kalau misalnya anak-anak kecil itu tentu harus dikasih kan untuk mencegah sakit berat karena infeksi-infeksi tertentu, karena bakteri tertentu. Jadi ini bukan toleran sesungguhnya. Karena kita kewajiban ya dok. Jadi karena kita menggambarkan bahwa pentingnya imunisasi ini, bahkan kalau sampai telat harus dikasih. Kalau telat harus dikasih. Kalau telat harus dikasih. Begitu. Jadi jangan sampai telat gitu ya. Nah ini jadwal-jadwalnya. Karena itu tadi ya dok, data internasional bahkan nasional Kemkes aja menunjukkan Indonesia masih menyumbang kasus pneumonia terbanyak ya, khususnya anak-anak balita ya. Makanya kita harus lebih concern ya ke pemberian vaksin ini ya, jangan sampai kelewat. Sekali, Dr. Iren. Nah ini adalah jadwal Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk imunisasi tahun yang paling baru ini 2020. PCV kita kasih 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, kemudian kita booster 12 sampai 18 bulan. Tapi jangan lupa ada imunisasi lain yang harus dikasih, jadi tetap harus diberikan. Nah, itu saja slide saya, semoga bisa menjadi pemicu buat diskusi, kemudian atau bisa memberikan asupan tambahan untuk penyebaran informasi untuk Bapak dan Ibu, Moms and Dad, Smart Parents, semuanya, rekan-rekan semua. Terima kasih Dr. Iren, saya kembalikan ke Iya. Nah, sambil kita tunggu beberapa pertanyaan, ini sudah ada. Yang pertama, dok, ada yang nanya, apakah pemberian vaksin PCV ini, pneumokokus vaksin itu bisa bareng sama vaksin lain nggak dok? Kan tadi dokter di slide terakhir kan menayangkan jadwal vaksinasi, rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, ada beberapa vaksin-vaksin lain kan dok, termasuk vaksin yang standar lah seperti BCG, DPT dan lain-lain campak. Nah, bisa berbarengan dengan vaksin lain atau ada waktu tunggu atau gimana dok? Baik, terima kasih Dr. Iren. Jadi terima kasih ya Pak Riki yang sudah bertanya. Pak Riki sudah yang sudah bertanya. Terima kasih. Jadi betul ya, pemberian vaksin itu tidak perlu cuma satu kali kedatangan, satu kali vaksin. Karena sebetulnya vaksin itu banyak. Aku mau kasih contoh nih. Jadi vaksin itu boleh dikasih berbarengan. Aku mau kasih contoh nih, aku izin lagi share screen ya supaya Pak Riki juga bayang. Nah, kalau misalnya kita lihat nih vaksinasi. Bayangin aja nih Pak Riki ya, Bapak Ibu semua, Smart Parents semua yang ada di sini. Vaksinasi nih, kita lihat di usia 2 bulan aja kita ada kasih hepatitis, polio, kalau belum BCG, DPT, HIV, PCV, rotavirus. Bagaimana ceritanya kalau nggak boleh barengan? Jadi pasti ada yang akan barengan. Dan PCV ini adalah salah satu vaksinasi yang cukup aman. Resiko demamnya tidak ada lebih tidak signifikan kali ya dok timbulnya ya. Banyak yang nggak demam gitu ya. Oke. Jadi nggak perlu khawatir Smart Parents di rumah. Walaupun setiap vaksinasi kita selalu bilang bisa aja demam sih, tapi biasanya resiko demamnya ini nggak banyak pasien-pasien saya dikasih PCV nggak demam, aman insya Allah ya, moga-moga resikonya kecil gitu. Bayangin kalau misalnya nggak boleh barengan, ini bagaimana ceritanya ya? Mesti kapan dia datang? Sehari-hari datang, jadi kita bisa barengan. Kayak gini, PCV kita bisa berikan sama rotavirus, bisa kita berikan sama hepatitis B, polio, DPT, HIV, bahkan BCG. Jadi bisa barengan Pak, bisa barengan. Pasien-pasien saya juga sering saya kasih barengan, tapi saya kasih tahu, Ibu Bapak, ini nggak apa-apa ya, kita ada yang suntik 2 kali ini, satu di paha kanan, satu di paha kiri. Wah, apa-apa dok, itu disuntik 2 kali sakit dong, sakit dok, dibilang kayak gitu. Ya kalau misalnya dibilang sakit sih tentu tidak nyaman ya namanya disuntik. Tapi Ibu Bapak mendingan mana nih? Datang berkali-kali suntik satu kali apa? Atau sekaligus suntik plus selesai, udah selesai, nanti bisa dipantau di rumah, insya Allah lebih aman dan lebih aman. Nggak perlu datang lagi ke rumah sakit bolak-balik. Jadi boleh banget dokter. Boleh ya. Silakan berkonsultasi ya, dok ya. Insya Allah aman ya dok. Insya Allah aman. Kira-kira kalau
para smart parents nih khawatir nih, kan walaupun ada efek demamnya walaupun ringan, apakah boleh dok diberikan penurun demam sebelum atau sesudahnya atau pada saat timbul? Mungkin anaknya anget-anget, kan kadang anak beda-beda juga ya dok. Ada yang anget-anget dia jadi rewel atau jadi agak cranky sedikit gitu. Gimana tuh dok? Dokter merekomendasikan atau lebih baik alami aja, dia banyak minum atau apa, istirahat, gimana dok? Baik, Dokter Ina, terima kasih pertanyaannya. Itu pertanyaan yang sering banget ditanya sama Mam Center Smart Parents semua pasien-pasien kulit cinere ya. Jadi kalau misalnya habis vaksin ada demam, boleh tentu kita kasih penurun panas. Yang intinya adalah kalau anaknya tidak nyaman, ada demam tinggi, ya kasih lah. Itu kan kita juga kalau panas kita juga masa minum air doang ya, Dokter Ina, pasti kan pengen agak turun demamnya. Kasian kan itu kasih boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan dikasih sebelumnya. Itu catatan ya, tidak boleh ya dok. Orang belum vaksin, belum demam udah dikasih, ngapain? Nggak usah. Iya. Jadi, karena itu tadi ya efeknya beda-beda ya dok, timbulnya ke setiap anak ya. Belum tentu anaknya Dokter Iren gitu ya habis dikasih vaksin demam. Nggak taunya biasa-biasa aja dia, ya nggak tahu. Kalau ternyata demam, boleh dikasih. Biasanya kalau kita Dokter Ina dan Dokter itu juga sama lah sama saya. Kalau misalnya habis vaksin vaksin seorang anak, kita akan bilang, Ibu Bapak, ini kita bekelin ya, kita bekelin obat panas. Atau obat panas di rumah. Kita bekelin, kalau panas dikasih. Kalau nggak panas, ya sudah ya. Dikasih, nggak apa-apa. Terima kasih ya Pak Riki, semoga cukup jelas. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Kita masuk ke satu chat, nanti kita ada yang nanya live dok. Dari Mas Ade, dok saya mau tanya, keponakan saya berat badannya berlebih dan kalau jalan sebentar cepat lelah. Apakah ada pengaruh terhadap anak-anak dengan obesitas dengan kelainan paru? Gimana dokter? Baik. Mas Ade, saya boleh tahu nggak ini usianya berapa ya pas keponakan Mas Ade? Ya saya anggap anak umum lah ya gitu ya. Oh iya. Ada itu ya dok ya, soalnya ada berat badan ideal sesuai usia ya dok. Sama, saya mau tahu berat badannya berapa karena biasanya kondisi penyakit itu tergantung usia ya, yang usia segini sakitnya apa, sakitnya gitu. Jadi begini, pertanyaan Mas Ade adalah atau Pak Ade adalah ada pengaruh nggak sih obesitas sama kelainan paru-paru? Nah baik, anak-anak yang obesitas masalahnya adalah dia pasti ada masalah sistem pernafasan, itu pasti ada. Apalagi kalau obesitasnya gede bener, berat banget, tentu itu nggak hanya sistem pernafasan, tapi sistem yang lain juga bisa terganggu. Saya ngomongin pernafasan aja deh, karena saya kemarin belajarnya sistem pernafasan utamanya Dokter Iren ya. Kalau obesitas ke paru-paru, dia ngaruhnya adalah karena obesitas itu kan isinya lemak ya. Di dadanya ada lemak, di perutnya ada lemak. Pertama, pengembangan parunya pasti akan terganggu. Pengembangan parunya dia pasti ada lemak yang menyebabkan pengembangannya jadi lebih sulit. Jadi nafasnya bisa ada terganggu. Kalau kita bilangnya, kalau misalnya para dokter itu juga biasa kita ngomongin penyakit paru restriktif. Pengembangannya agak terganggu, itu yang pertama. Kedua, anak-anak obesitas, dia kalau misalnya kita obesitas, dia juga kadang-kadang di lehernya, misal di lehernya itu juga banyak lemak, dan itu bisa menekan. Kalau dia tidur, dia jadinya ngoroknya hebat atau bahkan nafasnya terganggu karena saking ngorok itu karena dia ada sumbatan saluran nafas ya. Saya juga belajar mengenai sistem pernafasan pada saat tidur ya. Jadi ada yang namanya OSA atau obstructive sleep apnea syndrome. Nah, itu bisa berat karena kelainannya bisa nanti kalau jangka panjang bisa ke jantung. Terlebih lagi kalau misalnya obesitas, lemaknya banyak, kita harus cari pengaruh ke jantungnya, ke pembuluh darahnya, ke hati dan lain-lain. Dan itu semuanya bisa menyebabkan cepat lelah jadinya. Saran saya buat Mas Ade, coba kita bawa kontrol ya. Kita bawa kontrol, dilihat kenapa dia cepat lelah, masalah di paru-parunya kah, masalah di jantungnya kah, atau masalah lain, coba dilihat. Biasanya juga anak-anak yang obesitas dia lebih banyak duduk, lebih banyak tidur, jadi ada juga gerakan-gerakan yang dia kurang aktif gitu, dia itu juga akhirnya kalau misalnya dipaksakan lebih aktif dia lebih cepat capek. Saya boleh nambahin sedikit untuk lihat, pada kondisi kayak gini vaksinasi harus diberikan tetap. Kenapa? Anak-anak yang obesitas, ada masalah komorbid lain-lain, dia akan gampang kena sakit, akan gampang kena infeksi.
Kalau infeksi bisa berat. Nah, kalau kayak gitu pencegahan harus diberikan supaya dia nggak mudah terkena sakit. Saran saya kalau begini ya, dokter Mas Ade ya, boleh bawa ke dokter spesialis anak dilihat, atau dibawa ke dokter umum, dibawa ke dokter Iran juga dilihat dahulu. Nanti dokter Iran bisa menyarankan, ini sarannya mau kemana nih? Mau dilihat ke anak dulu, ke nutrisi dulu, atau ke spesialis anak bagian paru dulu, supaya nanti bisa lebih Periksa secara menyeluruh ya dok, Iya, begitu dianalisa dokter dulu. Ira. Ini penyebab sesaknya apa? Nggak semata-mata berat badan, sesak, berlebihan karena paru, belum tentu ya dok. Banyak faktor yang kita harus periksa satu-satu ya dok, sebelum kita menentukan ini penyebabnya apa ya dok. Tuh, kalau bisa sambil nunggu turunin berat badannya gitu ya. Nih, betul. Oke, di layar kita sudah ada yang mau bertanya secara langsung. Kita persilahkan kepada Ibu Putri. Silahkan Bu, boleh dibuka mikrofonnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Dokter, izin saya ingin bertanya nih, dokter. Boleh, Ibu. Di slide-nya dokter sudah dijelaskan beberapa gejala pneumonia, dokter. Ada demam, ada batuk, ada sesak. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama tuh, apakah demam yang terjadi akibat pneumonia itu tuh ada ciri khasnya nggak, dokter? Maksudnya apa dia hilang timbul atau dia akan menetap dan suhunya selalu tinggi atau bagaimana, dokter? Terus yang kedua itu, apakah anak yang terpapar pneumonia itu semua gejala yang disebutkan di slide tadi itu ada, dokter? Apakah misal anak itu hanya demam yang hilang timbul, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, itu ternyata dia terpapar pneumokokus itu, dokter, sehingga menyebabkan pneumonia. Kira-kira tuh bisa ada peluang seperti itu nggak sih, dokter? Itu aja sih, dokter, pertanyaan saya. Baik, Ibu, terima kasih. Langsung dijawab ya. Baik, terima kasih, Dokter Iren. Mbak Putih atau Bu Putih, senang banget Mbak Putih menyimak dengan baik sekali. Terus saya lihat si kecil, si cantik itu di belakangnya lucu banget lagi main-main. Baik, kita ngomongin demam ya Mbak Putih ya. Demam itu adalah gejala, apa bilangnya ya, jadi kalau ada infeksi, demam itu merupakan salah satu gejala yang sering. Apakah ada bedanya demam pada pneumonia dan demam pada yang lain? Agak susah kita bilangnya. Jadi demam itu umumnya susah membedakan ini demam karena apa. Jadi memang nggak ada khasnya. Demam itu adalah reaksi tubuh yang umum terhadap kondisi peradangan, bisa terjadi karena infeksi atau peradangan lainnya. Demam. Nanti kita lihat gejala-gejala tambahannya. Maksudnya gini loh Mbak Putih ya, sakit gigi aja bisa demam. Nah, jadi nggak ada khasnya demam karena pneumonia atau demam karena infeksi ini atau infeksi itu, nggak ada khasnya. Tapi demam itu menandakan sebetulnya nih tubuh anak itu mau bilang, aduh ada sesuatu nih di dalam tubuh saya yang sedang meradang, bisa karena infeksi atau karena sebab lain. Nah begitu, demam itu begitu. Ada reaksi yang terbangkitkan dari dalam tubuh. Nah, tahunya bagaimana kalau pneumonia? Pneumonia itu adalah radang paru-paru ya Mbak Putih dan Ibu Bapak semuanya. Radang paru-paru. Jadi kalau radang paru-paru, ada gejala lainnya selain demam, yang supaya kita bisa bilang dia radang paru-paru. Gejala lainnya apa? Yaitu tadi, ada batuk, bisa pilek, yang kemudian menjadi sesak. Sesak itu tandanya apa? Napasnya gampang aja deh. Napas cepat sama tarikan diri ke dalam. Jadi kalau misalnya ada demam, ada kondisi itu, batuk, atau pilek yang kemudian menjadi sesak, nah itu pneumonia. Atau radang paru-paru yang gampang kayak gitu. Kenapa gejalanya begitu? Ya kenanya paru-paru. Paru-paru itu kan tempat kita bernafas, dapat oksigen, oksigennya dikasih ke seluruh tubuh. Bayangin kalau paru-parunya sakit, oksigennya bagaimana caranya dapat? Pasti jadinya sesak. Begitu ya Mbak Putih ya. Nah, jadi kalau begitu, bisa nggak sih anaknya demam terus ketahuan karena pneumokokus? Nah, kita lihat tadi kan nggak cuma karena radang paru aja ya. Jadi kalau pneumokokus kan bisa kena kuping, bisa kena otak, bisa lain-lain. Ada pemeriksaan yang khusus untuk mengetahui kumannya. Tapi pemeriksaannya itu biasanya tidak rutin dilakukan. Kenapa? Karena laboratoriumnya juga terbatas yang bisa melakukan, sama pemeriksaannya biasanya mahal.
Tapi makanya itu pentingnya penelitian. Pentingnya penelitian adalah dari penelitian kita tahu bahwa salah satu kuman terbanyak yang menyebabkan radang paru, infeksi otak, dan lain-lain adalah Streptococcus pneumonia ini. Salah satu yang paling banyak. Makanya kalau kita udah tahu itu yang paling banyak, kita hindari. Atau ya kita obatin berdasarkan data-data yang ada di lapangan. Jadi mengetahuinya secara pasti ada, cuma tidak rutin dilakukan karena keterbatasan laboratorium sama biayanya agak mahal. Nah, bagaimana kita tahu pneumonia atau radang paru lagi? Nah, radang paru lagi kalau gejalanya ada demikian, di bawah misalnya anak-anak ada demam, batuk, kemudian kok dilihat makin lama napasnya makin cepat dan cepat terus gitu, atau ada tarikan dinding dada ke dalam atau retraksi, dibawalah ke rumah sakit, ke IGD misalnya kan ya, ketemu dokter Iren misalnya. Nah, atau rekan-rekan teman-teman di IGD semua. Nah, biasanya nanti para dokter akan mengajukan pemeriksaan tambahan. Apa pemeriksaan tambahannya? Foto ronsen, pemeriksaan darah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melihat sebesar apa, seluas apa kerusakan pada parunya satu. Yang kedua, kalau dari pemeriksaan darah kita untuk memastikan bagaimana kadar darah putihnya, bagaimana kadar hemoglobinnya. Kadang-kadang pada infeksi yang berat atau infeksi yang hebat itu kadar-kadar itu bisa ada gangguan. Jadi secara pandangan mata kita bisa lihat nih kalau anak yang mengalami radang paru, ada demam, ada batuk, menjadi sesak, napasnya cepat atau ada tarikan dinding dada ke dalam atau retraksi, dibawa ke rumah sakit dipastikan dengan pemeriksaan darah, pemeriksaan ronsen untuk kemudian kita pengobatan yang lebih untuk mengatasi supaya lebih cepat sembuh. Gitu Mbak Putri, apakah cukup menjawab atau ada yang belum jelas Mbak Putri? Iya sudah dokter, terima kasih banyak. Sebab kan kadang kita khawatir ya dokter kalau misal anak demam terus tiba-tiba kadang ada orang cerita, iya anak saya kemarin demam aja nggak ada batuk pilek, tiba-tiba dibawa ke rumah sakit di ronsen, ternyata katanya kena pneumonia gitu dokter. Jadinya kan kita sebagai orang tua itu agak khawatir ketika anak kita demam. Jadi apakah dia ada ciri khasnya? Makanya tadi saya tanya apakah demam di pneumonia itu ada ciri khas tertentu. Gitu. Nah, ada kata kuncinya adalah mengenali napas cepat dan napas susah. Karena nggak gampang, Mbak Putri. Betul nggak gampang. Mengenali napas cepat dan napas susah itu nggak gampang. Awam moms and dad, bapak ibu semua, smart parents semua, tentu perlu waktu untuk memahami dan menyadari, oh ini napasnya cepet ya, nggak ngeliat gampang. Mungkin kalau matanya dokter Ian sekali lihat, sesek bu anaknya bu, sesek nih bu, ayo bawa ke rumah sakit gitu. Atau mata saya ngeliat ini sesek nih sesek, tapi itu nggak gampang. Jadi paham sekali kalau ada kondisi itu. Jadi bisa saja kata kuncinya adalah mengenali ya, mama papa semua, Mbak Putri, Mas Endes, Mas Parents semua, kata kuncinya adalah mengenali. Tapi kalau misalnya khawatir, segera dibawa supaya dilihat dan dipastikan oleh yang lebih pengalaman bagaimana kondisinya. Begitu. Baik dokter, terima kasih banyak. Terima kasih Ibu. Dok, ada banyak sebenarnya pertanyaan di chat. Coba saya rangkum ya dok, ini ada 2 pertanyaan. Saya rangkum jadi 1 dari Ibu Samirah dan Ibu Novi. Kalau sampai usia 8 tahun belum vaksin PVC gimana? Mau diberikan usia berapa? Dan apakah pemberian vaksin PVC itu menjamin si anak terhindar dari pneumonia atau ada pencegahan tersendiri? Lalu tadi mungkin sudah disampaikan ya sama dokter kenapa anak pneumonia itu rentan terjadi pada anak ya, mungkin karena tadi yang dokter sampaikan karena daya tahan tubuh anak itu belum stabil, masih rentan, jadi apapun infeksinya, apalagi pneumonia, pasti dia mempunyai kecenderungan untuk bisa terinfeksi. Tapi titiknya ini adalah apakah anak dengan pneumonia bisa sembuh total? Monggo dok, dijawab dok. Baik, terima kasih dokter. Terima kasih dokter Iren. Rangkuman pertanyaannya. Nah, Ibu Samirah nih, makanya Ibu Samirah ini baru lihat, baru sadar. Ya ampun, anak saya belum dapat pneumokokus, bagaimana ini? Boleh kalau mau catch up, namanya catch up immunization dikasih 1 kali. Kapan dikasihnya? Kalau mau ya segera, apa? Bawa aja, kita bisa 1 kali dikasih untuk catch up. Nah, walaupun demikian memang resiko di atas 5 tahun untuk sakit pneumonia karena pneumokokus udah turun, cuman nggak ada salahnya kita memberikan pencegahan, vaksinasi bisa diberikan. Nah kemudian apakah dengan
dikasih vaksinasi PCV dapat menjamin nih dok, menjamin 100%. Nah kalau tanya gini susah ya beneran ya. Siapa yang bisa menjamin 100% gitu ya susah juga. Tetapi Bu Novi, tapi Bu Novi saya bisa mengatakan demikian. Secara berdasarkan data-data yang kita punya, dengan pemberian vaksin pneumokokus, dia dapat menghindarkan, menurunkan sakit berat karena pneumokokus. Itu data-datanya berbicara demikian. Makanya kita masih melanjutkan pemberian vaksinasi ini secara nasional bahkan global. Kalaupun nanti akhirnya dia sakit, misalnya si anak ini kena pneumokokus, kena kuman, kemudian sakitnya akan lebih ringan dibandingkan anak-anak yang tidak dapat vaksin. Hal yang serupa kalau sekarang analoginya gampang karena COVID ya. Hal yang serupa dengan COVID. COVID kan udah ada vaksinnya ya sekarang ya. Nah, apakah kita bisa menjamin ini orang yang sudah divaksin COVID nggak sakit COVID? Nggak ada yang bisa jamin. Pastinya. Siapa yang bisa jamin? Kalau misalnya akhirnya nggak sakit, alhamdulillah. Berarti itu. Tapi pun yang sakit, coba kita dengar kata-katanya. Udah vaksin, udah kena COVID, iya. Gejalanya gimana? Lebih ringan. Betul ya. Jadi menghindari penyakit berat yang membutuhkan perawatan rumah sakit bahkan atau perawatan yang lebih hebat. Jadi intinya vaksin begitu. Atau ada pencegahan, atau ada pencegahan tersendiri. Pencegahan tersendirinya itu yang seperti tadi, kita harus berikan ASI yang bagus, makanan yang bagus, lingkungan dipastikan tidak banyak polusi dan lain-lain, rajin cuci tangan, jaga kebersihan, intinya hidup sehat begitu. Kemudian tadi pertanyaan terakhir dokter Ina kayaknya sudah bantu jawab. Bisa sembuh total nggak kalau udah kena pneumonia? Pneumonia ini kalau kayak gini nih case by case ya, case by case. Tapi saya bisa berani bilang bahwa 80%, sebagian besar lah ya, kalau dia kena pneumonia dia bisa sembuh baik. 80%, saya persentasenya sebagian besar lah kurang lebih, dia bisa sembuh baik. Cuman ada sebagian kecil yang habis kena pneumonia, paru-parunya nggak bisa sembuh baik. Itu betul ada. Kalau begitu gejalanya apa? Sesaknya masih lama nanti atau butuh oksigen jangka panjang, ya jangan sampai. Atau misalnya, dan jangan sampai lagi kena pneumonia berulang. Kita sering loh, dokter juga sering dapat. Udah, ibunya bilang, pernah kena lagi ya dok? 2 bulan pneumonia, 8 bulan pneumonia, setahun pneumonia gitu. Nah kalau begitu kita harus cari faktor resiko. Kenapa dia bisa begitu? Ada yang salah pasti. Ada yang salah mungkin di kondisi lainnya atau gizinya atau bagaimana. Nah itu jangan menjadi, kalau pneumonia jangan kebiasaan ya dokter ya. Masa kebiasaan kena pneumonia, kalau kebiasaan dapat hadiah boleh gitu ya. Masa kebiasaan sakit mau apapun, apalagi pneumonia jangan ya dok ya. Jangan ya. Karena paru-parunya walaupun demikian, paru-paru itu bisa juga nanti ada jaringan parut. Kalau ada jaringan parut, ada bagian yang tetap sakit tetap sakit, nanti akan ada efek jangka panjangnya. Jangka panjangnya apa? Sesek, akan gampang sakit, batuk-batuk dan lain-lain. Jadi jangan, bisa ada efek jangka panjang. Sembuh sempurna bisa, insya Allah sebagian besar bisa sembuh sempurna. Asal intinya kuncinya itu ya dok, waspada dengan gejala dan segera membawa ke rumah sakit, fasilitas terdekat ya dok. Jangan sampai udah infeksi berat ya dok. Bisa sembuh kalau infeksi berat, tapi pasti butuh waktu dan proses ya dok. Betul sekali dokter Ira. Oke. Dokter, kalau infeksi pneumokokus nih pada anak, itu butuh diisolasi nggak dok? Baik. Nah, kalau pneumokokus pada anak, kalau misalnya dia kena pneumokokus pada anak, dia tidak perlu isolasi seperti COVID yang sekarang ini. Kenapa? Karena transmisinya juga tidak semasif COVID ya. Dan sama kebanyakan anak-anak saat ini juga banyak yang sudah divaksinasi, dan dewasa dia umumnya lebih tahan, jadi dia tidak perlu isolasi khusus. Pun demikian ya, kalau di rumah sakit tentu nanti kita barengkan sama anak-anak, ada satu bangsal khusus misalnya, bangsal khusus yang anak-anak dengan pneumonia ya. Nah itu di situ aja, jangan dicampurin sama, biasanya ada yang penyakit infeksi bangsalnya sendiri. Supaya lebih safe ya dok. Gitu ya. Nah, kalau dia udah pernah kena pneumokokus, apa masih perlu divaksin dok? Mengingat misalkan taruhlah usianya masih rentang usia yang direkomendasikan.
Tetap, tetap. Jadi gini, Tetap ya dok. kalau sudah pneumokokus, kita kan masalahnya nih, kita kan nggak rutin periksa ya. Pneumokokus itu kan maksudnya kumannya kita nggak apa namanya, kita cuma tahu kena pneumonia, tapi kena pneumokokus nggak? Kemungkinan besar sih iya, tapi kan secara pasti spesifik kita periksa apakah memang penyebabnya kuman pneumokokus atau enggak, itu kita belum rutin ya dok ya periksanya. Dan lagi-lagi dokter ya, tadi kita lihat ya, pneumokokus yang kumannya kayak si kacang itu, dia sepupunya banyak itu, ada lebih dari 90 serotipe. Jadi kalau misalnya dia kena yang satu, belum tentu aman terhadap yang lain. Jadi kita tetap harus vaksin. Oke, baik. Itu sudah saya rangkum. Ada 2 lagi dok. Kalau punya anak usia 3 tahun dari Bu Nurhaliah, setiap pagi bersin-bersin terus, apakah itu alergi atau sinusitis dok? Baik, terima kasih Bu Nurhaliah. Nah, saya senang sekali nih Bu Nurhaliah penasaran tanya. Setiap pagi bersin-bersin, ini secara umum ya. Karena saya sama dokter Ian nggak periksa pasiennya nih. Kalau kita mau mendiagnosis, tentu kita harus periksa pasiennya, ketemu anaknya, pegang, dengerin segala macam. Nah, secara umum kalau misalnya dia bersin-bersin pagi hari gitu ya, hanya pagi hari saja, tapi tidak ada demam, tidak ada kondisi yang lain, ada riwayat alergi di keluarga, mungkin sekali itu adalah rinitis alergi. Apakah sinusitis? Sinusitis belum begitu, tapi rinitis alergi bisa juga ada sinusitis kalau misalnya ada nyeri tekan, nanti ada sakit kepala dan lain-lain, ada lendir tenggorok, bisa saja jadi sinusitis. Nah, hubungannya sama pneumokokus pada anak alergi yang dia lendirnya banyak, dia akan gampang kena kuman. Kalau ada kuman dia masuk dan menyebabkan sakit, vaksinasi harus juga karena dia termasuk komorbid misalnya begitu. Ada kondisi sakit lainnya. Jadi pada kondisi-kondisi ini vaksinasi tetap, tapi pada kondisi Ibu Nurhaliah anaknya mungkin sekali si alergi kalau menurut saya. Demikian untuk memastikan kayaknya tapi tetap harus diperiksa lebih lanjut ya dok. Kalau memastikan ya. Caranya bagaimana? Mungkin saya bisa kasih tips buat Ibu Nurhaliah ya. Kan ini karena alergi nih, kalau misalnya dibersin-bersin pagi hari dan lain-lain, saya minta tolong dilihat di kamarnya dia. Kamarnya dia banyak debu atau enggak, kalau banyak dibersihin. Spraynya diganti sering atau enggak, kalau misalnya lebih dari 7 sekali seminggu, tolong diganti sekarang sekali seminggu. AC-nya, kipas anginnya udah dibersihin atau belum? Coba dibersihin. Karena biasanya yang seperti itu kalau dilakukan dengan baik, itu menunjang ke arah kemungkinan alergi. Gitu. Oke, baik. Dok, apakah obesitas termasuk faktor resiko bisa memicu terjadinya infeksi pneumonia, dok? Baik, jadi gini, faktor resiko pneumonia adalah pada anak, salah satunya adalah malnutrisi ya. Kita ngomongin malnutrisi itu utamanya sih gizi buruk atau gizi kurang. Tetapi obesitas bagaimana? Obesitas itu juga termasuk nutrisi yang berbeda, walaupun dia kalau gizi kurang urusan kekecilan, beratnya kurang. Kalau obesitas beratnya lebih. Bisa jadi pneumonia? Bisa jadi. Karena sebetulnya obesitas itu dia walaupun terlihat besar begitu ya, nggak kayak kalau gizi kurang kan kecil kurus gitu ya, atau gizi kurang kan kecil kurus, tapi ternyata lemak itu bukan hal yang bagus karena dia menyebabkan resiko inflamasi atau peradangan yang lebih tinggi. Nah, jadi kalau kayak gitu bisa juga salah satu faktor resiko yang akan memperberat kalau misalnya ada pneumonia. Gitu, baik. Ini saya coba rangkum beberapa pertanyaan karena banyak banget juga dok. Usia 2 bulan, kadang nafasnya cepat, hidungnya bunyi, ada yang menumbat, apakah termasuk infeksi pneumokokus? Itu yang pertama dok. Yang kedua, apakah seorang anak yang sudah terinfeksi pneumonia itu berat badannya jadi gampang turun, susah naik, kurus, nggak mau makan? Dan apakah bronkopneumonia itu sama dengan pneumonia, dok? Ya, sudah dok. Baik, terima kasih. Pertama, diikutin lagi ya kalau saya lupa tadi. Ya. Yang pertama adalah hidung ya, anak 2 bulan. Ya, yang tadi hidungnya mampet, bunyi. Nah, begini Ibu Bapak. Jadi kalau anak 2 bulan, dia kan hidungnya, jadi dia nafas utamanya lewat hidung. Jadi kalau misalnya dia, maksudnya gini, kalau anak udah agak gede, dia bisa nafas lewat mulut. Tapi kalau misalnya anak yang masih kecil, dia utamanya lewat hidung. Jadi memang harus diperhatikan kebersihan hidung dan lain-lain gitu ya. Kalau hidungnya mampet saja nih, tidak ada kondisi-kondisi lain, tidak ada demam, tidak ada sesak, belum tentu dia pneumonia. Mungkin dia ada radang pada hidung, bisa jadi rinitis namanya.
Nah, itu ada tata laksana sendiri, jika semprot hidung atau lain-lain itu bisa. Tapi kalau misalnya ada napasnya, hidungnya tersumbat, napasnya cepat, tarikan dari ke dalam, anaknya ada demam, ya itu jadi pneumonia. Nah, itu yang pertama. Jadi belum tentu, tapi bisa diperhatikan lagi bagaimana kondisinya, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua adalah tadi apa Dr. Iran ya? Yang sudah pernah terinfeksi pneumokokus itu menyebabkan kesulitan kenaikan berat badan. Oh iya. Jadi kurus gitu Dok. Apakah kalau sudah infeksi, udah kena ya, udah sakit nih pneumonia misalnya karena pneumonia, jadi berat badan sudah naik. Jadi kita harus paham bahwa pada anak sakit pasti berat badan akan turun. Anak sakit pasti berat badan akan turun. Iyalah, dia nggak mau makan, nggak mau minum, lemes, dan biasanya agak lebih sulit dibujuk gitu ya. Nah, jadi pasti berat badannya turun dulu. Pada saat itu butuh waktu nanti untuk mengejar lagi. Jadi setelah sakit kita akan kasih waktu untuk dia mengejar lagi supaya berat badannya balik lagi kembali ke normal. Tapi kalau sudah sembuh sempurna, harusnya tidak. Sembuh sempurna harusnya berat badannya naik ya naik aja, nggak ada masalah naik berat badan yang arti. Mungkin bisa jadi kalau sebelumnya yang infeksi pneumonia itu terjadi infeksinya berat, kondisinya berat. Nah, itu mungkin jadi ada sisa-sisa sakit yang menyebabkan agak sulit. Saran saya kalau ada kayak gitu, dibawa ke dokternya, dilihat apa faktor resiko yang menyebabkan dia jadi seperti itu. Gitu ya. Tapi harusnya sembuh sempurna bagus. Yang lebih bagus lagi mencegah supaya tidak terjadi infeksi. Jangan sampai terjadi infeksi pneumokokus maupun pneumonia, Dok. Iya, begitu. Baik. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, apakah kita sebelum lanjut pertanyaan, ternyata kita kedatangan viewers dan peserta Zoom dari Goa, Dok. Jauh nih, Dok. Oh iya, dari Goa, Sulawesi Selatan. Selamat datang Bapak Ibu yang sudah bergabung di acara kita. Kehormatan, senang sekali jauh-jauh bisa ikut bergabung. Terima kasih. Semoga sangat bermanfaat yang dijelaskan Dr. Medelik ya buat kita semua. Baik Dok, kita balik ke pertanyaan. Bronkopneumonia bahayanya sama nggak dengan pneumonia, Dok? Dan apakah sama juga dengan asma? Oke, siap. Jadi gini dulu, pneumonia itu radang paru-paru. Karena radang pada paru-paru biasanya juga ada peradangan pada saluran nafas lain namanya bronkus. Jadi dulu itu namanya kadang-kadang disebut sebagai bronkopneumonia juga. Tapi sekarang kita cukup menyebut pneumonia sudah cukup. Jadi sama, kalau dia ngomong bronkopneumonia sama pneumonia kurang lebih sama. Kenapa? Karena kalau peradangan pada paru-paru kadang-kadang ada peradangan pada saluran nafas yang namanya bronkus juga. Intinya sama. Tapi apakah sama-sama asma? Beda, kalau ini udah jelas beda. Kalau pneumonia itu karena infeksi, ada kuman, virus, segala macam yang bisa menyebabkan peradangan pada paru-paru. Kalau asma itu dasarnya adalah alergi yang menyebabkan peradangan pada saluran nafas yang namanya bronkus atau bronkiolus. Jadi dasarnya aja beda, yang satu sebabnya infeksi, satu sebabnya alergi. Gejalanya beda. Gejalanya adalah kalau misalnya pneumonia, sesak yang tadi itu ada demam, ada batuk, ada nafas cepat, tarikan yang di dalam atau retraksi. Sebenarnya kalau asma dia ada pencetus kan alergi ya. Misalnya kena dingin, kena debu, kena apa, habis main sama si meong, udah gitu dia tiba-tiba nafasnya jadi. Oke. Nah, itu namanya asma. Ya, jelas beda itu dah. Jelas beda ya, Dok ya. Oke, sebelum kita tutup dan kesimpulan, Dok, satu lagi, kalau misalkan anak-anaknya lagi pada batuk, pilek, atau kurang sehat, tetap boleh vaksin PCV atau sebaiknya ditunda, Dok? Nah, kalau vaksin secara umum nih, Dokter Iran ya, kalau vaksin harus dalam keadaan tubuh yang bagus, yang sehat. Jadi kalau lagi ada demam, batuk, pilek, tunda dulu. Tunda seminggu aja dulu. Sampai mendingan, sampai bagus, nanti baru boleh vaksin. Apapun, vaksin PCV, DPT, BCG, dan lain harus. Tapi kalau misalnya kadang-kadang saya dapat pasien kayak gini, Dok, anak saya baru pilek nih, kemarin pilek, minggu lalu pilek. Sekarang udah sembuh Pak Dok, tapi udah tinggal sisa-sisa aja dikit-dikit pileknya. Boleh nggak vaksin? Boleh kalau itu. Jadi kalau sudah menuju perbaikan kurang lebih seminggu dari yang kemarin, sudah bagus, tinggal sisa-sisa dikit boleh. Tapi intinya adalah harus dalam keadaan tubuh yang bagus, yang sehat, tidak ada demam, batuk, pilek, sesak. Gitu ya Dokter Iren ya. Baik, siap. Terima kasih Dokter. Kayaknya nggak cukup ya Dok, 1 jam tuh kita ngobrol-ngobrol masalah pneumokokus karena
di kala pandemi ini sangat nyambung, Dok. Apalagi dokter tadi nyampaikan pneumokokus itu salah satu penyebab sumber masalah gegaranya bisa menyebabkan infeksi radang paru atau pneumonia. Sekarang kan karena COVID ini kan nggak jauh-jauh, kalau di ronsen tuh banyak ya masyarakat awam juga tahu lah pas kesannya itu penampakannya pneumonia. Jadi dan pandemi ini yang tadi dokter sampaikan kan memberikan hikmah bagi kita semua itu untuk lebih aware terhadap kondisi kesehatan, baik diri kita sendiri, keluarga, anak-anak, kerabat, bahkan rekan kerja dan teman-teman kita, dan lebih banyak mencari tahu info seputar kesehatan. Gitu. Jadi, sedangkan dunia digital info kesehatan tuh dari yang hoax banget sampai yang benar banget kan gampang ya. Jadi sebenarnya itu tugas kita lah, Dok, ya, untuk memberi pandangan dan meluruskan yang benar tuh seperti ini. Kayak tadi ya, apa bedanya? Beda nggak sih asma sama pneumonia dan lain-lain gitu ya, Dok, ya? Betul sekali. Nah, pastinya teman-teman, para pemirsa Instagram Puri Cinere, para smart parents, para pemirsa, penonton dimanapun berada, seperti yang tadi saya sampaikan, rasanya nggak cukup kalau cuma sejam dengan pertanyaan yang kadang kelewat, lupa, oh iya kalau ini gimana ya, kalau ini gimana, silahkan, monggo, bisa konsultasi secara langsung dengan Dokter Madeline, ya, sesuai jadwal prakteknya. Beliau ada tentu saja di Rumah Sakit Puri Cinere setiap Rabu dan Sabtu, kalau Rabu jam 16 sampai jam 18, dan Sabtu dari jam 14 sampai jam 16, sesuai yang tertera di layar. Jangan tunggu sakit, konsultasi juga boleh ya, Dok, ya, nggak tunggu anaknya sakit baru dibawa ketemu dokter ya. Boleh. Sekalian vaksin, sekalian ya. tanya-tanya ya, Dok, ya. Gitu. Boleh. Pastikan banyak yang mau ditanyain, apalagi seperti berita mengatakan banyak anak balita yang di masa pandemi ini di varian Omikron banyak menjadi, sayang sekali banyak menjadi pasien yang harus terinfeksi virus COVID ini, apalagi ditambah-tambah dengan beberapa kondisi anak yang rentan seperti tadi disampaikan, ya. Sebelum saya memberikan kesimpulan, kita pilih dulu dari semua pertanyaan yang ada nih, Dok. Sebagai pemenang yang nanti yang saya sebutkan bisa menghubungi nomor humas di 0812 1313 5884. Berikut nama-nama yang saya sebutkan bisa menghubungi nomor telepon yang saya sampaikan. Yang pertama adalah Ibu Putri yang tadi sudah berinteraktif bersama kita di sini. Bahkan rasanya belum cukup tadi ya, Bu Putri, ya, masih ada yang kelupaan, ketinggalan. Terus yang kedua Ibu Zahro, lalu yang ketiga adalah Ibu Novi, yang keempat adalah Bapak Riki, tadi perihal vaksin, apakah bisa bareng dengan vaksin lain, sampai Dokter Madeline menayangkan jadwal vaksin apa yang harus diterima anak-anak segitu banyaknya, jadi nggak perlu takut Pak Riki, semua vaksin bisa dibarengin. Dan yang terakhir itu adalah Ibu Nurhaliah. Ibu Nurhaliah tadi yang bertanya bingung membedakan bersin-bersin itu sinusitis, alergi, atau yang lain. Ya, selamat kepada 5 penanya yang sudah terpilih untuk bisa menghubungi, saya ulangi kembali, menghubungi nomor kontak yang tertera di layar, yaitu nomor kontak Humas Rumah Sakit Puri Cinere di 0812 1313 5884. Untuk mendapatkan dan mengambil hadiahnya. Selamat bagi para penanya yang sudah meluangkan waktunya, sudah aktif bertanya seputar apa yang menjadi kebingungan para Bapak Ibu selama ini. Sebelum kita tutup, saya sedikit mengambil kesimpulan bahwa infeksi pneumokokus itu bukan hanya pneumonia, para smart parents dan pemirsa Instagram Puri Cinere, tapi bisa juga
didapatkan atau mengenai beberapa organ, dari mulai kepala yaitu radang selaput otak atau meningitis, lalu infeksi rongga sinus atau sinusitis, lalu infeksi telinga bagian tengah atau otitis media, infeksi radang paru-paru atau pneumonia, dan infeksi yang terdapat di aliran darah atau bakteremia atau yang lebih berat disebut dengan sepsis. Nah, pneumokokus salah satu penyebab dari infeksi yang banyak dan paling besar terjadi di Indonesia yaitu pneumonia, di mana kita masih menyumbang 1 dari 30 negara di tahun 2015 dan menimbulkan kematian pada anak dan balita yang terkena infeksi tersebut. Jadi, kami harapkan para smart parents, para pemirsa Instagram Puri Cinere dimanapun berada, pentingnya sekali waspada dan aware terhadap keluhan dan gejala yang dirasakan oleh anak-anak kita. Walaupun pneumonia bisa mengenai orang dewasa, tapi alangkah baiknya keluhan atau gejala yang ditimbulkan pada anak atau bahasa tubuh, body language yang ditampilkan pada anak, di mana anak belum bisa mengekspresikan rasa nyerinya, harap segera dikonsultasikan ke dokter Anda atau ke rumah sakit terdekat atau ke rumah sakit Puri Cinere. Insya Allah kami siap melayani dan memberikan pemeriksaan yang terbaik. Terima kasih Dr. Madeline atas kesempatan dan waktunya bisa berbagi bersama kami di sini. Tentu saja terima kasih para pemirsa semuanya, para penanya, dan tim Humas Rumah Sakit Puri Cinere. Jangan lupa nih, ada pesan dari kita semua. Jangan lupa like, follow, subscribe media sosial Puri Cinere. Ada YouTube, ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, dan juga website. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Sampai ketemu di acara live, webinar, atau informasi berbagi kesehatan, seputar kesehatan yang sangat bermanfaat buat kita semua. Saya mohon undur diri dari acara ini. Saya Dr. Iren mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan. Terima kasih Dr. Madeline. Saya ucapkan. Terima kasih Dr. Iren dan semuanya. Sehat selalu ya Dok. Sehat-sehat. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dok. Terima kasih kembali dokter. Terima kasih dokter Caroline, dokter Titi, dokter Iren, Bapak Ibu, Ibu Mas semua. Terima kasih. Saya terima kasih sekali. Saya izin pamit permisi. Monggo dokter, silahkan. Goa Sulawesi Selatan, Ibu Bupati. Ya, terima kasih yang sudah jauh dari Goa bergabung bersama kami. Insya Allah sehat selalu. Ya, ilmu yang sangat bermanfaat dok untuk teman sejawat yang banyak berkumpul, mengumpulkan ibu-ibu yang mempunyai banyak. Jadi ini informasi luar biasa dok. Ya, semoga bukan kali ini saja, tetapi informasi dan edukasi ini sangat dipentingkan oleh semua masyarakat. Ini pembelajaran untuk kita semua, dok. Saya terima kasih. Dokter, jangan bosan-bosan, kami akan manggil kembali. Jangan bosan-bosan diundang Dokter Caroline. Terima kasih. Ya, tentunya untuk dari pembelajaran ini, Ibu Bupati juga sangat senang sekali. Ini luar biasa. Mereka karena untuk angka kematian daripada bayi juga dan anak itu mereka sangat peduli, ya Ibu. Jadi ini pengetahuan yang sangat luar biasa. Terima kasih Dokter Madeline. Saya terharu 100 peserta yang ikut dan itu insya Allah kita akan bertambah lagi, kita buat webinar seperti ini. Insya Allah. Amin. Terima kasih. Amin. Selalu ya Dokter Caroline. Sehat selalu semuanya. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan hari ini ya Dok. Iya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ibu Ayu Dia Pasya juga ikut. Terima kasih Ibu. Ya. Dokter Caroline.